Di dalam kitab ini disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini saudara disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah saudara. Jadi ini kitab sudah menjawab semua pertanyaan geng begal nasab. Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NO di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathik itu artinya bukan menguji. Yuwathik itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, maamkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel mas, apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Lalu ada kakak yang berbeda, kakak terbit tahun 400 Hijriah Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3, kakak terbit tahun 900 tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Di kopi sama Imad dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imad untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan takbir prak. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman? Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzurriyyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dan keturunan Nabi saudara, para habaib sebagai dzurriyyah Nabi, mereka juga punya kedudukan mulia dan wajib untuk dicintai. Panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir bon. Siapa tahu penelitian Kiai Iman dan kawan-kawan sambian terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean.
nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Maduddin. Ya, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah, siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Tapi ini sah nggak menurut ilmu nasab? Menurut kamu apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia nggak gentle. Sayangnya dia nggak gentle. Akhirnya mencari pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imad. Insya Allah habaib dan para muhibbin, habaib dan para pecintanya kelak akan kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mencaci maki habaib, yang menghina habaib, yang benci dengan habaib, kita lihat saja nanti di akhirat. Kita lihat siapa yang dipanggil oleh Nabi dan siapa yang diperengoskan oleh Nabi, saudara. Kita lihat nanti siapa yang Nabi tersenyum kepadanya dan siapa yang Nabi marah kepadanya. Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriat Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi nggak murni. Mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal, itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi, nggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, nguasai Bukhari Muslim, ya diangkat jadi kiai mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, halo. Serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4 Imam Syafi'i nasabe sapa? Tak oneng bro rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Weh, nasabe sapa? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabi. Imam Ghazali. Kita kepada beliau-beliau belas nggak ngerti nasabnya, woi, nggak ngerti nasabnya, dan nggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah ini harus cari nasab ini, nggak juga kan? Lo ngoten rawuh, wong Pasuruan harus
bengal nikah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepura anakku udah cangkolang mungkin. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Peloso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Peloso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah bangga ilmunya? Sah bangga? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorob, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top nguasa itu ring Cina, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas, bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear? Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah, tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadili dzuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzuriyah Rasul,
ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib.